Hari ini kita akan membahas satu tema yang berbicara tentang belajar mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya malam hari ini, semua ada 1176 jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Saya harus belajar mengasihi Tuhan. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini saya harus belajar mengasihi Tuhan. Amin ya. Kita harus belajar mengasihi Tuhan jauh lebih lagi, dan lebih lagi. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-22 mulai dari ayat ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dengan tema kabar baik malam hari ini berbicara tentang belajar mengasihi Tuhan. Ya, dikatakan demikian ayat 36. Guru, maksudnya orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, manakah perintah yang paling utama di dalam hukum Taurat?" Ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka. Dan Yesus berkata kepadanya, yang pertama, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Ya. Jadi perintah yang utama dan yang paling utama adalah ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan juga dengan segenap akal budi kita. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dasar hidup kekristenan kita adalah kasih. Sama-sama katakan dengan saya, dasar hidup kekristenan, dasar hidup orang percaya adalah kasih. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Dasar iman orang percaya adalah kasih. Dasar hidup kekristenan adalah kasih. Yang pertama, Bible mencatat mengajarkan kepada kita kasih kepada Tuhan, kasih kepada Elohim, kasih kepada Yesus, kasih kepada Yahweh. Ya, satu juga sih pribadinya dia juga. Dan yang kedua, kasih bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kasih terhadap sesama. Nah, ini yang seringkali Bapak Ibu Saudara diabaikan, dilupakan, dan dilalui begitu saja. Udah Tuhan udah tahu hati saya sayang Tuhan, saya kasih Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kasih tanpa tindakan sama seperti orang yang sedang kayak tricky gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan tanpa perbuatan, tanpa tindakan, saya nggak perlu ke gereja. Ngapain saya ke gereja? Tuhan juga tahu saya mengasihi Tuhan. Saya nggak perlu ngasih persembahan. Saya tahu kok Tuhan mengasihi saya mengasihi Tuhan. Saya nggak perlu ngasih persembahan. Saya nggak perlu bantu orang. Saya nggak perlu balikin perpuluhan milik Tuhan. Saudara ingat, Bible juga mencatat iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kasih tanpa tindakan itu quote and quote sama seperti orang lagi tricky, saudara. Sama seperti orang lagi tricky. Oleh karenanya, Bible mencatat dengan jelas bahwa hidup orang percaya tanpa kasih itu sama seperti gong yang mengaung. Istilahnya hidup kita tuh sama seperti orang dunia. Kita jahat, kita egois, kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita sometimes nggak pedulian, nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama pekerjaan Tuhan, nggak peduli sama sesama. Baik itu suami terhadap istri, istri terhadap suami,
Anak nggak peduli sama orang tua nggak peduli sama anak dan menantu dan cucu-cucu. Kita lihat orang susah, kita nggak peduli. Yesus malah memberikan spesifik yang lebih spesifik. Kalau kamu nggak mengasihi orang yang kecil ini, kamu nggak mengasihi Tuhan. Yesus bilang dalam perumpamaan, kalau kamu ingin masuk dalam kerajaan Elohim, kerajaan sorga, memang ini firman yang dulu waktu Yesus ada, before Christ died at the cross, sebelum Tuhan mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus belum mati, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, "Guru, kapan saya melayanimu dan kapan saya mulai mengasihimu?" Yesus berkata, ketika kamu sedang memberi mereka lapar, ketika kamu mengunjungi mereka yang kecil sedang di dalam penjara, ketika kamu menabur dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kasih membuat kita peduli bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga peduli kepada sesama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya malam hari ini diminta oleh Tuhan untuk belajar mengasihi pribadinya dan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, Tuhan meminta saya untuk belajar mengasihi pribadinya. Nah, kita ini diminta oleh Tuhan, saudara dan saya, diminta oleh Tuhan untuk mengasihi pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, saudara. Firman katakan orang yang suam-suam kuku itu dimuntahkan. Tetapi karena kabar baiknya adalah kita disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memuntahkan kita, tetapi Tuhan hanya minta belajarlah untuk mengasihi Tuhan apa adanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya coba masuk dalam inti firman malam hari ini tentang belajar mengasihi Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Big question is begini, Pastor Verona, kira-kira melalui apa saya bisa mengasihi Tuhan? Kira-kira melalui cara apa saya bisa mengasihi Yesus, bisa mengasihi Yahweh, bisa mengasihi Elohim Tuhan kami? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ajarkan atas setiap hidup kita, bukan saya mengajarkan, tapi hanya sekedar berbagi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, melalui apa kita dapat mengasihi Tuhan? Yang pertama, melalui hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, melalui hidup saya dapat mengasihi Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata demikian. Aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan dikenan Elohim, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi melalui apa kita dapat mengasihi Tuhan? Yang pertama, dengan cara melalui menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan meminta kepada kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, serahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi, jangan lagi ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Kan firman Tuhan berkata, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh saudara, tubuh saya ini bait Roh Elohim. Oleh karenanya, jangan ada yang merusakkannya. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, senang merusak tubuh bait Roh Kudus dengan cara contoh. Ini sih tidak menghakimi, ini tidak menyudutkan, ini tidak memojokkan, ini juga tidak menemplak orang-orang karena saya nggak suka nyampein firman menghakimi orang. Saya nggak suka, saudara, karena saya sendiri juga tidak dihakimi oleh Tuhan. Ini hanya sebagai contoh. Melalui apa kita dapat mengasihi Tuhan? Melalui hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu melalui hidup kita, kita memberikan persembahan hidup kita untuk Tuhan. Jadi jangan pakai hidup kita semau-maunya kita sendiri. Ingat, kita ini sudah ditebus, sudah diselamatkan, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus.
So, jangan pakai tubuh ini, jangan pakai hidup ini untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal yang melukai hati Tuhan. Contoh kecil ya. Kita tidur begadangan, sampai pagi kita nggak tidur, sehingga pada akhirnya tubuh ini sakit. Nah, kalau tubuh ini udah sakit, saudara, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang sakit ini? Kalau kita sering sakit-sakitan, nanti kita bisa merepotkan istri, kita juga bisa merepotkan suami, kita juga bisa merepotkan anak-anak. Aduh, si papa mah sakit mulu ya. Aduh, si mama mah sakit mulu. Capek kita ngurusinnya. Nah, kalau udah sampai sakit, repot, saudara. Saya kasih contoh lagi ya. Ini nggak menghakimi. Saya nggak menghakimi siapapun. Contoh, ini kan tubuh bait Roh Kudus. Terus kita minum, kata Bible boleh, tapi bukan menjadi pemabuk ya. Terus mungkin kita merokok ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Merokok itu nggak dosa. Nggak ada yang bilang merokok itu dosa. Tapi merokok itu merusak diri sendiri dan tidak mempermuliakan Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata begini, ya biarin aja duit-duit saya, kok yang rokok saya, yang sakit saya. Benar. Memang uang saudara, yang sakit saudara. Tapi sadarkah saudara, ketika saudara sakit, paru-parunya rusak, paru-parunya jebol, saudara terkena kanker paru-paru, sadar nggak saudara, hidup saudara itu akan menyusahkan pasangan saudara. Hidup saudara itu akan menyusahkan orang tua saudara. Hidup saudara itu akan menyusahkan anak-anak saudara. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya minta doa sama saya. Ingat loh Bapak Ibu, saya ini dipercayakan Tuhan dari umur 20 tahun mendoakan orang-orang sakit, ya. Usia saya tuh dari umur 20 sampai hari ini, saya tuh mendoakan banyak orang sakit. Salah satu yang saya doakan orang sakit adalah bagian paru-paru. Rata-rata mereka bilang, saya ini gara-gara ngerokok, Pak Pendeta, Pastor, Pak Gembala, saya gara-gara merokok. Nah, ujung-ujungnya kita nggak mengasihi Tuhan dengan tubuh kita. Waktu muda masih hebat, masih gagah, masih keren, masih kuat. Sambil nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Asik. Saudara, Tuhan nggak marah kita ngerokok, Tuhan nggak marah loh ya. Kita ngerokok, Tuhan nggak benci. Ingat ya, saya sampaikan ini ya. Setiap orang yang merokok tuh Tuhan nggak marah. Tuhan tuh nggak benci. Tuhan tuh sayang sama saudara. Tapi ada hukum di mana Tuhan menghormati, menghargai hukum itu. Apa hukumnya? Hukum tabur dan tuai. Apa yang saudara tabur dengan tubuh saudara, nanti di kemudian hari, bisa minggu besok, bulan besok, tahun besok, ataupun 2 tahun lagi, 3 tahun, 4 tahun lagi, maka kita harus menuai apa yang kita tabur. Kita menabur paru-paru kita dengan asap rokok, dengan racun-racun. Nanti waktu kita usia 40, usia 45, usia 50, paru-parunya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Nah, ketika kita sudah sakit paru-paru, kita justru mempersalahkan Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan gak jaga saya. Katanya Tuhan jaga, katanya Tuhan jaga kesehatan saya. Kenapa paru-paru saya ada tumornya? Kenapa paru-paru saya bisa sakit? Kenapa paru-paru saya bisa hancur? Kata malaikat, bos, Ngana sendiri yang merokok tiap hari, Tuhan yang disalahin. Waktu Ngana ngerokok, Tuhan gak marah-marah. Waktu Ngana ngerokok, Tuhan gak bilang, berdosa Ngana ya, karena Ngana sudah merusak bait Roh Kudus. Tuhan gak marah. Dulu saya juga ngerokok, Bapak Ibu. Dulu saya ngerokok. Tapi saya sadar, saya ini gak mengasihi Tuhan. Nanti deh, coba deh. Ini dengerin kata-kata saya. Saya gak merasa lebih hebat, lebih jago, lebih tua usianya. Enggak. Saya hanya sharing aja. Waktu kita sakit nanti gara-gara rokok, paru-paru bermasalah. Sebentar-sebentar. Ma, tolong papa, Ma. Napasnya, udah begini napasnya. Kakak.
Tolong papa, Kak. Anak kita juga males nolong kita tiap hari, bikin susah. Nyusahin. Nih, beberapa minggu yang lalu nih, dengerin, ini kesaksian nyata nih. Ada orang, bukan anak Tuhan, dia kepercayaan lain. Belum percaya Yesus. Jadi papanya sakit, gara-gara ngerokok. Dari kecil dia ngerokok sampai tua. Nah, saudara, waktu dia usia senja, dia sakit. Salah satu sakitnya paru-parunya. Dan dia batuk-batuk terus dong. Begitu, saudara. Nah, akhirnya dia minta tolong sama anaknya. Tolong dong. Tolong papa dong. Jam 2 pagi, bayangin nyusahin anak lagi tidur. Besok anaknya harus ke kantor. Besok anaknya harus kerja. Besok anaknya harus cari duit. Ini si bapak malah. Saudara tahu ini anak ngomong apa? Saya tendang itu pintu. Saya tendang itu perabotan. Saya maki-maki papa saya, Pak. Papa mikir dong, gak punya otak, nyusahin anak, nyusahin istri, nyusahin semuanya. Sakit-sakitan. Nah, tuh, saudara. Ini bukan salah Tuhan. Ketika kita nanti menyusahkan banyak orang, kita dimaki-maki juga banyak orang. Bukan berarti anaknya gak sayang. Bukan berarti istrinya gak sayang. Kitanya gak sayang, gak belajar mengasihi Tuhan. Nah, saya bilang loh ya, yang rokok gak dosa. Yang rokok gak dosa. Yang rokok nggak dibenci Tuhan, tapi Tuhan sayang. Kamu kenapa merusak tubuhmu sendiri? Harusnya kamu sayang sama Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Dengan cara melalui hidup kita. Bapak Ibu, jangan pakai hidup ini sembarangan. Jangan pakai hidup ini tubuh ini tuh dihancurin. Jangan. Ini tadi masalah kecil rokok. Sekarang masalah pola hidup. Dengerin ya. Saya hanya sharing aja. Saya hanya berbagi aja. Teman-teman, coba tolong jaga pola hidupnya. Juga tolong jaga pola makannya. Ini makan, mulut ini, jangan apa aja semua dimakan. Daging anjing dimakan hari Senin. Hari Selasa daging babi dimakan. Nyom. Biarin aja. Duit gua. Emang kenapa? Gua mau makan daging anjing kek. Gua mau makan daging kebo kek. Gua mau makan daging monyet kek. Emang kenapa? So amat sih. Emang Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi. Emang uang Bapak Ibu Saudara. Berkat Bapak Ibu Saudara. Terus kita makan hari Senin daging anjing, hari Selasa daging babi, hari Rabu daging sapi, hari Kamis daging kambing, makan 20 tusuk, sok banget gayanya. Saudara, you tahu nggak saudara? Nanti satu hari kelak, itu daging-daging anjing, babi, monyet, kambing di perut kita akan ngamuk. Ngamuk saudara. Ngamuknya lewat apa? Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Akhirnya waktu kita tidur gak tahu kenapa tiba-tiba bangun kita begini. Kenapa nih? Mama, papa kenapa nih? Papa nih? Kita kena stroke. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Justru kita jadi batu sandungan. Amin. Coba deh lihat deh, orang-orang yang kena stroke itu ya, stroke itu bukan tiba-tiba Bapak Ibu. Orang stroke tuh ya, tolongin. Nah, orang stroke itu nggak langsung tiba-tiba. Kan saya udah bilang, saya melayani pelayanan doa kesembuhan dari umur 20 tahun, saudara. Dari 19-20 tahun yang lalu, saya udah doain orang-orang sakit. Dan salah satu penyakit itu gara-gara makanan. Nih. Mulut kita nih nggak dijaga nih. Kalau kata orang Jawa bilang cangkemnya nggak ditutup cangkemnya. Apa aja dimakan. Oh, bacang babi ya. Wah, cendol ya. Wah, sirup ya. Wah, kopi manis ya. Wah, daging babi rica ya. Oh, ini tinutuan ya. Oh, ini rage ya. Rage babi ya. Oh, daging anjing ya. Makan semua.
Tiba-tiba sakit jantung. Tiba-tiba lambungnya bermasalah, pencernaannya masalah. Baru pada salahin Tuhan. Aduh, Tuhan jahat, nggak jagain kesehatan saya, kata malaikat. Ngana yang rakus, Jo. Kenapa salahin Tuhan? Saudara, sekali lagi ya, kabar baik malam hari ini saya nggak ngakimin siapapun. Saya hanya mengingatkan. Terus juga pola hidup juga kita harus jaga. Kalau bisa pagi-pagi jalan kaki, treadmill gitu, saudara. Saya kalau jalan kaki siang-siang, kadang-kadang belang, muka hitam, leher hitam, badan putih. Nggak apa-apa, nanti saya bisa peeling wajah di salon. Saya jalan. Dan dari sejak bulan Agustus, kalau saya tidak salah, saya sudah mulai diminta oleh Tuhan untuk jaga makan, terus berpuasa. Setiap malam saya berpuasa, Bapak, Ibu, Saudara. Setiap malam saya berpuasa. Setiap malam saya berpuasa dari jam 7 sampai jam 12 siang. Lama-lama saya makannya 20 jam per hari. Akhirnya saya makan cuman jendela makan saya kadang-kadang jam 10. Lalu saya interval makan lagi jam 3 sore. Setelah itu saya udah nggak makan lagi. Dan makannya juga saya jaga. Sekarang saya makannya salad, ya, sayur-sayuran, ikan. Makan daging babi bolehlah sesekali. Makan durian bolehlah sesekali. Sebulan sekali. Yang penting kita belajar mengasihi Tuhan dengan hidup kita. Kita serahkan hidup kita ke Tuhan. Mengasihi hidup kita. Dan saudara nih dengar baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Sepanjang saya melayani doa kesembuhan, saya lihat saudara, ini orang sakit karena diserang setan. Jadi penyakit itu saudara, yang pertama, ada yang diserang setan. Yang kedua, penyakit bisa terjadi karena kelalaian kita atau kebodohan kita. Makan sembarangan, istirahatnya kurang, kerja mulu. Nggak ada yang melarang saudara untuk nggak kerja. Nggak ada yang melarang, Tuhan nggak pernah melarang kita untuk kerja. Tapi bisa bagi porsi waktunya. Kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja. Nah, saudara, lalu yang ketiga, sakit itu bisa disebabkan dari orang lain. Dari orang lain. Orang lain bisa kirim ilmu, bisa kirim hal-hal aneh gitu. Nah, jadi saya selama mendoakan orang, saya udah tahu nih, oh dia stroke. Oh saya tahu ini pasti, biasanya saya langsung tembak. Ibu, Pak doain saya, pastor saya stroke. Ibu bagaimana dulu makannya? Iya sih Pak, dulu saya makannya, ya kuah-kuah, sop kambing, daging kambing, sate 15 tusuk. Iya sih Pak, dulu saya makannya nggak jaga, jorok. Nah kan, pasti kebongkar. Kan kalau udah sakit, saudara, itu nggak enak. Kita nggak bisa mempermuliakan Tuhan dengan hidup kita. Nah, buat para pria, dengerin baik-baik. Para pria, bapak-bapak dan para pria. Di Bandung saya dengar berita. Tingkat virus HIV/AIDS itu semakin meningkat. Tingkat virus HIV/AIDS semakin meningkat penularannya. Anak-anak muda banyak tertular. Kaum pria dan bapak-bapak khususnya. Udahlah Pak. Permuliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Jangan serahkan hidup kita ini untuk main wanita lain. Nanti kalau kena penyakit, baru nyesel. Baru bertobat. Memang tidak ada yang terlambat. Tetapi harganya mahal. Buat wanita-wanita juga. Kalau pacaran, please don't do that. Jangan sex before married. Please. Aku hanya mengingatkan, tidak memerintahkan, hanya mengingatkan. Karena aku sayang sama jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Aku sayang sekali. Ya habis bagaimana ya pastor? Aku udah sayang banget sama pacar saya. Jadi kalau saya sama pacar saya berduaan, kadang-kadang aku suka nyanyi, aku berserah. Aduh jangan, anak-anak cewek, jangan begitu nyanyi di depan pacarnya. Nanti pacarnya akan nyaut, jangan lelah
bekerja di ladangnya Lia. Gitu. Ratakan tanah bergelombang. Jangan sampai dia juga basaro. Jangan. Please. Saya mohon, saya doa agar anak-anak muda semuanya dilindungi oleh Tuhan. Ya, jangan minum. Saudara, saya mau bersaksi nih ya. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, belum ngerti Tuhan, saya belum ngerti mengasihi Tuhan dengan tubuh dan hidup saya. Dulu, saya tuh hampir mati gara-gara narkoba. Saya pikir pakai narkoba itu keren, saudara. Saya pikir pakai narkoba itu, keren, ganteng, gagah. Saya hampir mati karena heroin yang disuntik, lalu dicipek gitu ya, dicepet gitu ya. Saya nyuntikin tubuh saya tuh dengan suntikan dengan heroin. Saya suntik sambil ngerokok, saya suntik. Saudara, saya hampir mati loh. Waktu itu saya hampir mati. Nah, waktu saya hampir mati, saya dijumpai Tuhan. Tuhan cuma bilang begini di kegelapan. I love you. I love you so much. Aku mengasihi hidupmu. Udah nih ya. Saya diselamatkan Tuhan dari narkoba suntikan. Saya diselamatkan. Lalu yang kedua, saya kan setiap malam suka minum bir. Saya nggak bilang saudara ya. Setiap malam saya suka minum bir. Nah, waktu saya minum bir, setiap malam tuh minum bir. Lama-lama minum bir. Nah, mungkin lambung saya atau pencernaan saya kehantam sama alkohol itu. Dan saudara tahu, saya itu, maaf ya, berak darah. Saya sampai berak darah. Saya lagi duduk, saya lagi mau berak. Kok tiba-tiba saya cium, kok bau amis ya? Kok bau amis? Saya lagi buang air besar, kok bau amis? Saya bilang ini pasti ada di kamar mandi sebelah perempuan yang jorok nih, menstruasi nih. Bau darah seger, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Lalu saya lihat ke bawah, ternyata yang bau amis itu BAB saya keluar darah. Darah seger. Dan BAB saya itu isinya darah semua. Langsung saya kaget, saya pucat. Lalu saya naik taksi, saudara. Saya pulang naik taksi nggak terima saya. Serius. Sampai saya ketakutan, saya bilang, Tuhan, kalau saya pendarahannya berhenti nih, berak-berak darahnya berhenti, aku bertobat deh Tuhan, aku nggak minum. Memang berhenti sih. Tapi saya nggak bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan hidup saya, dengan tubuh saya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa kita mempermuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan cara melalui hidup kita. Janganlah kita pakai hidup kita untuk yang hal-hal yang tidak serono. Badanlah ditato-tato. Kalau nggak ditato nggak keren Pak Pendeta. Harus ditato. Zaman sekarang tato bukan lagi dosa, tapi ini seni. Iya, saya tahu banget. Saya kan pernah muda, saya pernah bandel. Kalau semua kenakalan, semua dosa sudah saya lakukan, saudara. Jujur nih ya, semua dosa, semua pelanggaran sudah saya lakukan. Tinggal satu yang belum saya lakukan. Saya nggak berani minum Inex atau ekstasi. Karena dulu almarhum papa saya bilang, Verona, kamu jangan pakai Inex ya. Jangan sampai kamu nelen ekstasi ya. Kalau sampai kamu telan ekstasi, kamu mabuk Inex, papi bunuh kamu masih muda. Dulu saya inget banget tuh. Nah, karena saya ingat, papa saya cuma ngomong, kan nggak boleh Inex. Berarti saya boleh pakai ganja, sabu, heroin, main perempuan, dan lain sebagainya, minum. Saya emang nakal dulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu tuh, saya benar-benar hidupnya nggak permuliakan Tuhan. Terus juga, kalau bilang tato, saya juga ada tato, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri yang nato, tangan saya sendiri. Tapi di tempat yang nggak kelihatan. Tatonya aman. Tatonya tato salib saya buat. Saya raja sendiri. Terus saya pikir-pikir, apa untungnya ya? Saya nggak mempermuliakan Tuhan. Tapi ingat ya, semua yang bertato, semua yang merokok, semua yang mabok, semua yang main perempuan, semua yang main laki-laki,
tetap disayang oleh Tuhan. Tuhan tetap menyayangi, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mencintai. Tapi Tuhan sedih. Sedihnya kenapa? Tuhan tidak bisa masuk ke dalam hukum yang namanya tabur tuai. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat hari-hari ini, banyak orang kecewa, banyak orang akhirnya sakit, akhirnya ya mengalami stroke, sakit jantung, paru-paru, sakit ginjal. Itu kacau. Kalau bisa minum air putih saja Bapak Ibu Saudara. Gak usah minum yang manis-manis gitu ya. Supaya ginjalnya sehat. Saya punya teman almarhum, dulu sakit ginjal. Kalau saya bilangin ya, kalau saya kasih tahu, jangan kebanyakan minum air manis, teh kotak manis, jangan minum minuman cola manis. Biarin aja duit gua kok, badan gua. Akhirnya kena ginjal, saudara. Gagal ginjal tiap minggu. Harus cuci ginjal, cuci darah, cuci ginjal. Itu sekali cuci 500.000. Kali 4. 2 juta tiap bulan. Kan rugi kan? Ngapain nabung penyakit, saudara? Nah, oleh karenanya malam hari ini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jangan pakai hidup kita semau-maunya. Begadangan tiap hari. Tahu nggak, orang yang begadang itu, organ tubuhnya lama-lama akan rongsok, akan reot. Kerja mulu. Nggak ada yang larang, sekali lagi nggak ada yang larang kerja. Tapi kerja mulu. Sampai pagi. Pagi baru tidur. Makanya saya puyeng kadang-kadang ngedoain jemaat, saudara. Kenapa kanker? Kenapa tumor? Kenapa miom? Kenapa kista? Karena pola hidup, pola makan yang nggak benar. Yang kedua, melalui apa kita dapat mengasihi Tuhan? Yang kedua, melalui harta dan keuangan kita. Ya, yang kedua, melalui apa kita dapat mengasihi Tuhan? Yang kedua, melalui harta dan keuangan kita. Coba kita lihat Injil Matius pasal 27, ayat 57 sampai yang ke-60. Dikatakan demikian, menjelang malam, datanglah seorang kaya, ya, garis bawahi ya, seorang kaya dari Arimatea, bernama Yusuf. Maksudnya Yusuf Arimatea, yang juga telah menjadi murid Yesus. Ia menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Kemudian Pilatus memerintahkan agar menyerahkan jenazah itu. Yusuf mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain linen yang bersih, ayat 60. Lalu ia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, artinya goa atau kubur yang Yusuf Arimatea ini beli dengan uangnya sendiri, yang telah ia gali pada bukit batu, dan setelah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, lalu ia pergi. Nah, dengan cara apa kita mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Tuhan? Yang pertama, dengan hidup kita. Yang kedua, dengan harta dan keuangan kita. Jangan salah artikan saya loh ya. Yang pertama, maksud dari ayat ini, Yusuf Arimatea itu peduli, saudara, dengan uang dan harta kita. Belajar mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan itu punya representatifnya. Siapa representatif Tuhan di bumi ini? Tentu kalau ketika dalam keluarga rumah tangga, istri dan suami ini representatifnya Tuhan. Oleh karena itu, Pak, oleh karena itu, Bu, ketika ibu dan bapak punya uang, punya harta, jangan pelit sama suamimu, jangan pelit sama istrimu. Amin. Jangan pelit sama anak-anakmu dan juga jangan boros maksudnya. Tapi bijak dan berhikmat. Nah, melalui harta, melalui uang kita, kita bisa mempermuliakan Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Sama seperti kehidupan jemaat mula-mula. Mereka menjual tanah, mereka menjual semua miliknya, dan ditaruh di bawah kaki rasul-rasul, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan anugerahnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, maksud dari mengasihi Tuhan melalui harta dan keuangan kita, yang pertama maksudnya adalah kita belajar untuk memberkati dan menolong keluarga kita.
Kalau ada adik ipar kita butuh dana, kesusahan, kalau ada tetangga, kalau ada mertua kita butuh ditolong dengan uang, tolong saudara, tolong mereka. Jangan pelit, ingat ya, uang dan harta tidak dibawa ke dalam liang kubur. Uang dan harta tidak dibawa sampai mati. Yang dibawa mati adalah pertanggungjawaban kita. Selama kita dibuat Tuhan kaya, selama kita dibuat Tuhan banyak uang, adakah kita mengasihi Tuhan dengan kekayaan dan harta kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama, ayo kita belajar memberkati dan menolong keluarga kita. Nggak usah yang jauh-jauh dulu deh. Nggak usah nolong gembel-gembel, orang-orang susah, orang-orang merana, korban gempa, kebakaran, dan sebagainya. Nggak usah. Lihat yang kita bisa lihat. Cucu kita mungkin, anak-anak kita mungkin, suami kita mungkin, istri kita, adik ipar kita, sepupu kita. Tolong saudara, kasihi Tuhan dengan harta dan uang kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, semenjak hubungan saya dipulihkan oleh Tuhan dengan almarhum mami saya, 4 atau 5 tahun yang lalu, saya tidak pernah berkata tidak apa saja yang almarhum mami saya minta. Fer, bagi adik lo uang. Iya, Mi. Berapa kilo transfer? Iya, Mi. Saya transfer, saudara. Ingat loh, saudara. Saya ini pendeta, pure pendeta. Pendeta murni. Saya pendeta murni. Saya nggak punya side job. Saya nggak punya sampingan. Nah, lalu mami saya bilang lagi, Fer, tolong om kamu. Tolong berkati dia. Butuh berapa? Sekian juta. Saya transfer. Ini ada keponakan kamu yang di sini, butuh uang jajan sekolah, butuh ini. Tolong kamu transfer. Saya transfer, saudara. Ini adik-adik kamu lagi butuh. Saya transfer, saudara. Saya tolong. Karena saya ingin mengasihi Tuhan dengan apa yang saya miliki. Saya ingin mengasihi Tuhan dengan kekayaan dan uang yang saya miliki. Saya transfer, saudara. Saya tolong, saudara. Dan tanpa membangkit-bangkit. Aduh, berapa aja yang mami saya minta, saya kasih, saudara. Saya coba berjuang dan berusaha bersama dengan Tuhan membahagiakan almarhum mami saya. Benar, saudara, saya melakukan firman. Saya bukan hanya ngomong, ayo kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saya bukan pendeta model ngemis-ngemis begitu, saudara. Saudara ini yang sering bergereja sama saya, maksudnya sering saya layani, datang ke gereja lokal saya, pasti tahu siapa Verona. Atau saudara yang sudah berteman sama saya, pasti tahu. Saya tuh diminta Tuhan untuk memberkati keluarga dan menolong keluarga. Kasih, berkatin. Dan saya diingatkan sama Tuhan, kumpulkan hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Tapi sayangnya ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, nggak mengasihi Tuhan dengan hartanya. Kalau sama keluarganya pelitnya setengah ampun. Adiknya lagi mau bayar kontrakan rumah, nggak ditolong padahal ada duit, itu jahat. Jahat beneran. Jahat. Bener, saya sorry ngomong ini, jahat. Lihat kakak kita nggak punya uang, terus kitanya asik-asik aja, belaga bego, belaga nggak peka gitu. Biarin aja, itu kan hidup dia. Ngapain mesti gue yang tolong, mesti gue pegang bantu. Ribet hidupnya. Jangan, saudara. Jangan. Saudara harus belajar mengasihi Yesus yang nampak. Siapa sih Yesus yang nampak? Suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, keponakan, ipar. Itu Yesus yang nampak, saudara. Jangan cuman, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you. Tiba-tiba ada adik ipar lagi butuh buat bayar kontrakan. Jangan minta-minta ya, jangan minta-minta ya. Tutup pintu, Pak, tutup pintu, Pak. Minta melulu. Payah. Sama yang kelihatan aja kita pelit, apalagi sama yang nggak kelihatan. Banyak tuh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tuh kalau sama adiknya, sama mamanya, itu pelit banget.
Ya ampun, duit nggak dibawa mati kok. Beneran deh. Saya tuh ada banyak Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ada berkat dari Tuhan ya. Saya kalau ada berkat dari Tuhan tuh saya kumpulin tuh. Mami saya, tante saya, om saya, adik saya, kakak saya, sepupu saya. Saya bagi tuh 8 orang tuh. Berapa. Setiap kali saya ada berkat. Saya bagi. Ya memang nggak bisa banyak. Tapi minimal saya memberkati. Mengasihi Tuhan dengan harta dan uang saya. Istri saya senengin, anak saya senengin, mertua saya kalau ada berkat, ayo kita makan duren, sekali-sekali. Iya toh, nikmatin hidup, ajak ke restoran, makan rame-rame, kita yang bayar. Kita tahu uang nggak dibawa mati, ngapain? Tapi bukan berarti juga kita boros dan tidak berhikmat ya. Nah, selain itu, mengasihi Tuhan dengan harta dan uang, kita juga bisa artikan dengan cara memberkati pekerjaan Tuhan. Nah, memberkati pekerjaan Tuhan ini ada banyak, saudara. Nggak melulu di gereja. Memberkati pekerjaan Tuhan itu, ya memang yang pertama kita memberi gereja, persembahan, kita nabur, perpuluhan, nolong orang, nolong sesama jemaat. Kalau kita lihat ada jemaat susah, ya ayo kita tolong. Sebisa kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara nih ya, saudara, saya cerita nih sama Bapak Ibu Saudara. Saya ini satu kali saya punya berkat dari Tuhan. Ini istri saya tuh akhirnya sekarang ketularan sama saya. Jadi saya tuh kalau nabur di gereja, saudara, saya ini kan pendeta, saya juga gembala, saudara. Nah, saya kalau nabur di gereja, saya nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Jarang sekali saya nabur sedikit, jarang. Bahkan emas saya punya emas berapa, 22 gram. 20 atau 27 gram, hampir 30 gram. Emasnya saya jual, uangnya saya kasih ke gereja. Karena saya pikir, buat apa saya emas? Mau ngapain? Saya bilang sama istri, sayang, ini kita jual aja ya. Kita kasih Tuhan aja ya. Kita persembahkan buat Tuhan aja. Saya kasih, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan tuh kalau minta sama saya, aduh, jam. Untuk nabur pekerjaan Tuhan, jamnya, saya dulu pakai jam mahal, saudara. Mahal banget itu jam. Satu kali saya lagi KKR di Malaysia, tempatnya di Miri. Saya ingat banget di Miri. Terus dari Miri 14 jam atau 13 jam lagi atau 12 jam lagi, saya ke tempat desa atau apa namanya, Longbanga. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya, Fer, kamu kasih jamu yang berharga. Kalau nggak salah jam berharga, iya jam kamu tuh. Saya bilang, ini kan mahal Tuhan, kasih sekarang juga. Saya buka, saudara, nggak tunggu lama. Saya masukin itu persembahkan buat Tuhan. Saya masukin, saudara. Bener. Kalau orang ada yang nuduh saya, wah ngomongin uang tuh Pastor Verona. Ya, dia berarti belum kenal Verona. Saya nih, Bapak Ibu Saudara, selama saya melayani dari umur 20, jarang ngomong uang. Bener. Nggak pernah malah ngomong uang saya. Orang mau ngundang saya khotbah, orang mau ngundang saya pelayan, orang mau ngundang saya KKR. Nggak ada tuh saya iyeng-iyeng berapa persembahannya, berapa persembahan kasihnya. Nggak ada. Saudara kalau nggak percaya, saudara boleh tanya di antara 2.000 orang ini yang sering datang ke gereja JCC, ibadah tatap muka. Nggak ada yang saya mintain duit. Datang juga kagak ada persembahan. Perpuluhan juga nggak wajib di gereja pengembalaan saya. Persembahan pun nggak dijalankan. Bayangkan, saudara. Itu pun saya masih diomongin sama banyak orang. Pendeta hedon, pendeta duit mulu. Makanya orang kalau nggak kenal tuh nggak tahu, saudara. Nah, saya tuh sering memberkati pekerjaan Tuhan. Nggak sedikit loh. Banyak, saudara. Banyak. Saya baru dapat berkat puluhan ratusan juta. Saya masukin, saya kasih Tuhan. Ini Tuhan, ku persembahkan buat Tuhan. Ini cincin emas, ini jam berharga, ini kalung. Apalagi ya, apa yang saya bisa. Pokoknya saya kasih. Dapat duit, nikah. Sama istri saya kasih ke Tuhan. Saya kasih ke gereja. Maksudnya saya digerakkan Roh Kudus.
tolong gereja A, gereja B, gereja C. Saya nyumbang, saya donasi, saudara. Bahkan gereja-gereja gede pun kalau saya ngasih persembahan, itu nggak pernah di bawah 1 juta, saudara. Saya nggak pernah ngasih persembahan di bawah 1 juta. Jarang sekali. Saya kalau udah Tuhan gerakin, kasih persembahan. Berapa Tuhan? 5 juta, langsung saya transfer. Kasih persembahan, berapa Tuhan? 1 juta, langsung saya transfer. Stek, 2 juta, 3 juta, 15 juta, 10 juta, 20 juta. Saya kasih, saudara. 30 juta, saya kasih. Saya nggak mau tahu, saudara, karena saya tahu sumber berkat saya dari Tuhan, uang saya dari Tuhan, nafas hidup saya tiap hari dari Tuhan. Uang itu nggak bisa beli kesembuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang pelit banget sama Tuhan, boro-boro kasih persembahan, boro-boro balikin perpuluhan. Aduh, saya bingung, saudara. Oleh karenanya, ayo belajar mengasihi Tuhan dengan harta dan keuangan kita. Benar, saudara. Saya bukan lagi menyombongkan diri atau lagi show gitu ya. Perlu saudara ketahui. Kalau saya boleh saya taker ya, saudara. Saya nggak pernah kecil saya ngasih persembahan ke gereja. Ke gereja manapun, kalau saya datang ibadah ke gereja, itu istri saya juga kalau ngasih persembahan sekarang nggak pernah kecil. 500.000, 1 juta, 700, 800, 2 juta. Paling kecil 100.000, 50.000 lah paling kecil. Paling kecil tuh. Itu memang benar-benar istilahnya, aduh Tuhan, saya cuma punya cashnya 50.000, tapi setelah itu kita transfer. Kita langsung transfer, set. Terang aja Pak Verona ada duitnya, banyak duitnya. Enggak juga. Kadang-kadang saya juga kasih Tuhan, walaupun saya lagi nggak ada duit, pernah di rekening saya tinggal 600.000, saudara. Istri saya tahu, di rekening saya tinggal 600.000. Saya kasih tuh Tuhan, ibadah 1 pagi 250, ibadah malam 300. Habis di rekening tinggal 50.000. Habis, saudara, tinggal bayar uang parkir. Tapi saya nggak merasa rugi. Karena saya mengasihi Tuhan dengan harta dan uang yang Tuhan beri. Nah, ada 2.148 orang. Jangan pelit sama Tuhan ya. Nafas hidup kita dari Tuhan. Kesehatan kita dari Tuhan. Amin. Rumah tangga kita utuh dari Tuhan. Gak usah pelit. Kalau saudara diberkati Tuhan, ya udah, terserah Tuhan taruh hatinya di mana. Mau kasih persembahan berapa, mau kasih perpuluhan berapa, kasih, saudara. Saudara jangan pelit, ambil uang Tuhan. Perpuluhan dan persembahan itu miliknya Tuhan. Kasih, jangan tahan-tahan. Karena ada banyak orang menahan-nahan. Jangan, saudara, ya. Belajar mengasihi Tuhan. Amin. Saya pernah satu kali, saudara, baru dapat duit dari Tuhan lewat orang. Itu tebel, saudara. Amplopnya tebel. Sekitar berapa ya? Mungkin 5-8 juta kali. Saya baru dapat duit itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, Fer, persembahan. Kasih semuanya. Saya kasih, saudara. Besok saya mau berangkat ke Malaysia. Istilahnya buat ongkos gitu ya. Saya kasih tuh. Saya kasih 8 jutanya saya masukin. Blok. Saya nggak tahu besok berangkat ke Malaysia pakai apa. Saya nggak tahu. Saya cuma mengasihi Tuhan. Tuhan ini yang Tuhan yang minta aku kasih. Saya bilang istri, sayang, tadi saya dapat duit. Dapat seamplop gitu ya. Kayaknya isinya 8 juta tuh. Karena ada nominalnya gitu. Tapi saya masukin di persembahan. Saya kasih Tuhan. Saudara tahu nggak? Di tengah-tengah saya pulang. Menuju mobil. Tiba-tiba ada orang yang panggil saya, Pak Pendeta. Aduh, saya diberkati sama khotbah Bapak. Pelayanan Bapak. Pak, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak. Tuhan kasih berkali-kali lipat. Dan akhirnya saya terbang ke Malaysia. Dengan tidak tangan hampa, tapi dengan berkat Tuhan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengartikan, kita mengasihi Tuhan dengan harta dan keuangan kita. Yang pertama bisa lewat keluarga, yang kedua lewat pekerjaan Tuhan, yang ketiga kita memberkati dan menolong sesama kita. Amin. Kita belajar memberkati dan menolong sesama kita dengan harta dan uang kita.
Istri saya itu, saudara, selalu bilang sama saya, "Papi, aku boleh nggak berkatin office boy di kantor?" "Boleh, Mi. Berapa?" "Ya, 50 ribu dulu aja per kepala. Sekarang udah naik 200 ribu. Boleh nggak berkati sapam-sapam di kantor?" "Boleh." Terus istri saya bilang begini, "Tapi aku lagi nggak ada uang, tapi hati saya tergerak. Boleh nggak, Pi, aku berkati?" Berkati aja. Bayangin, istri saya sampai nggak megang uang hanya demi memberkati orang. Bukan ngebosi loh ya, tapi Tuhan suruh dia untuk menolong orang lain. Dan yang ditolong ini bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, orang-orang di luar Yesus. Oh, office boy diberkatin, dibeliin makan, dikasih duit, sapam dikasih duit, dikasih makan. Terus tukang bersih-bersih dikasih duit, dikasih makan. Nah, kita juga harus belajar, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan dengan harta dan uang kita. Dengan cara memberkati dan menolong sesama kita. Kalau saya juga dapat berkat dari Tuhan, pasti saya bagi sama orang-orang terdekat saya. Pasti saya bagi. Nggak mungkin nggak. Karena sudah dilatih Tuhan dari saya masih muda dulu. Setiap saya pelayanan, pasti saya bagi. Siapapun orang yang bersama dengan saya, pasti saya berkati. Karena saya takut. Jangan-jangan di uang saya itu ada uang untuk orang lain. Bukan hanya untuk istri dan anak saya, tapi juga ada untuk orang lain. Makanya kita harus belajar peka. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya nganter istri saya pergi ke Alfamart. Tiba-tiba ada ibu duduk di pinggir jalan. Ada ibu duduk di pinggir jalan dengan anaknya. Dia cuma begini dong. Tiba-tiba mata saya disuruh lihat sama Roh Kudus. Lihat orang itu. Langsung mobil saya putar balik, saudara. Saya bilang sama istri saya, "Sayang, semua uang yang ada di dalam dompetmu ada berapa?" "Ini ada sekitar 700 apa sejuta." "Mana, Papi? Pinjam dulu semuanya." Langsung, Bapak Ibu, saya kasih tuh ibu. Saya kasih tuh anaknya. Saya bilang, "Bu, ini dari Tuhan ya. Dari Tuhan Yesus. Semoga berkenan. Maaf, jangan tersinggung. Nggak ada maksud apa-apa. Ini buat ibu ya, biar ibu bisa makan hari ini." Gitu, Bapak Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya banyak banget, Bapak Ibu Saudara, Tuhan didik untuk memberkati dan menolong sesama. Ada orang ingin beli mobil, tapi nggak bisa DP-nya. Tiba-tiba saya disuruh Tuhan untuk memberkati orang ini. "Verona, kamu harus memberikan uang buat dia untuk DP mobil." Saya bilang, "Aduh, berapa duitnya Tuhan? Aduh, banyak banget dong kalau DP, sekian puluh juta. Udah, kamu janji aja dulu." "Ya, aku janji Tuhan." Dan akhirnya benar, Tuhan berkati saya. Saya tolong orang itu dan saya DP-in mobilnya. Aku bilang, "Kamu yang cicil ya, aku yang DP-in." Saudara, kalau tanya sama saya, "Pastor Verona emang banyak uang?" Saya nggak banyak uang. Tapi saya banyak kasih Yesus di hati saya. Saya lebih banyak kasih Yesus daripada uang. Saya juga jarang, saudara, minta-minta sama jemaat. Saya doain orang sakit, jarang terima uang. Nggak pernah saya terima uang orang sakit. Nggak. Orang-orang yang minta didoain sama saya, nggak aku mintain duitnya, bener. Mau pejabat, mau orang miskin, orang kaya, artis, semua yang sakit saya doain. Saya nggak minta uangnya. Saya dikasih uang nggak? Ada yang $1.000, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Saya dikasih, saudara. Tapi saya bilang, "Maaf ya Pak, maaf ya Bu, ini kan pelayanan dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Ibu Bapak kasih aja ke gereja, bantu aja orang miskin. Jangan kasih saya. Saya ini cuma doain, yang nyembuhin Tuhan Yesus." Gitu, saudara. Ya, tapi kalau saya diberkati di luar mendoakan orang sakit, ya saya terima dengan sukacita. Tapi kalau untuk orang sakit, minta doain, banyak yang ngasih saya uang, saudara. Tapi saya nggak terima. 1 sen pun saya nggak terima. Uang orang sakit, saya tidak terima. Makanya gereja JCC kalau datang tuh jemaat doain, ya saya doain aja. Saya doain. Makanya ya, buat orang-orang yang punya duit, buat orang-orang yang punya harta, jangan pelit ya. Jangan pelit. Jangan pelit.
Terus buat teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan, duta-duta Kristus, melayani jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh, nggak dapat persembahan kasih nih. Aduh, jauh nih. Aduh, nggak ada duitnya nih. Aduh, jangan deh, jangan. Nanti kalau napas kita berhenti baru nyesel. Nanti kalau mulut kita udah mengok, ini kenapa nih mulut saya nih? Baru nyesel. Nyesel, saudara. Ya, saya kemana-mana, saya pergi ke Malang, saya pergi ke Makassar, saya pergi ke Sorong, saya pergi ke Jawa, saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke Sulawesi, saya pergi dari tempat gubuk sampai hotel bintang top, bintang 5, bintang 6. Saya nggak ngomong uang, saudara. Saya nggak mau ngomong uang. Nanti saya akan pergi ke Sabah, Malaysia, bulan Desember. Dengerin baik-baik semua orang Malaysia yang ada di Sabah. Saya akan pergi ke Kinabalu, ke KK, bulan Desember. Mulai dari tanggal 6 Desember sampai 12 Desember. Saya ada jadwal di Malaysia. Saya ada jadwal di Malaysia, di Sabah, di Kinabalu. Saya sebutkan langsung nih kotanya ya. Tempatnya. Di Kinabalu saya akan ada dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember. Hadir. Datang semua berbondong-bondong. Nanti saya juga akan ada di Tawau. Ada di Tawau. Saya nggak tahu tuh tempat apa Tawau. Saya nggak akan segan-segan untuk melayani siapapun. Saudara mau pejabat, orang kaya, orang miskin, artis, semua sama di mata Tuhan. Nggak ada yang beda. Nggak boleh dibeda-bedain. Jemaat itu nggak boleh dibeda-bedain. Kalau orang kaya, halo shalom. Aduh, Bapak duduk di depan. Jangan di belakang, Pak. Duduk terhormat, Pak. Kalau orang miskin, sono. Duduk yang paling belakang. Yang paling bau. Sono. Jangan. Jangan ya. Oh, Nabawan. Buat teman-teman yang ada di Nabawan. Nanti saya juga akan pergi ke Nabawan. Kota Kinabalu. Tolong penuhi ya. Ramekan. Sabah. Saya akan bersembang ke Sabah bulan Desember. Sabah, Tawau, dan Nabawan. Saya akan ada di sana. 6 Desember sampai 12 Desember. 1 minggu saya ada di Malaysia. Amin. Saya akan doa untuk orang-orang sakit. Orang buta pasti akan melihat. Kapan KKR di Kupang? Belum ada yang ngundang. Kita doa ya. Nanti kita akan minta sama Tuhan kita pergi ke Kupang. Dah. Firman kabar baiknya cukup itu saja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tawau. Ya, saya akan di Tawau juga dan saya akan juga di Nabawan. Nabawan, Tawau, dan Kinabalu. I will be there on December. Ya. Nanti doakan semoga saya bisa ke Semenanjung dan Sarawak ya. Jadi Sabah kunjungan saya. Dan yes, Kinabalu Sabah, tempatnya pastor. Nanti ya, buat teman-teman di Malaysia, tolong. Buat teman-teman di Sabah, tolong save tanggalnya, kehadiran saya di Kinabalu ya. Saudara hadirlah. Pokoknya hadir sebanyak-banyaknya. Saya akan berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang bergumul. Saya akan berdoa buat semua jemaat-jemaat Malaysia. Sarawak, doakan ya. Dan tahun depan saya akan pergi juga ke Brunei dan ke Malaysia. Jika Tuhan membuka pintu, I will be there. At Brunei Darussalam dan juga Tawau. Mulai Desember ini sampai tahun-tahun depan, saya akan pergi ke negara-negara lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi, selama ini saya pelayanannya di kota-kota Indonesia, tapi mulai tahun Desember ini, start Desember, dan tahun depan, saya akan mungkin pergi ke Singapura, ke Timor Leste, ke negara-negara lain. Kita buat KKR kesembuhan di negara-negara lain. Kita buat festival kuasa Roh Kudus di Manado, kemungkinan November kali ya, Manado ya. Manado kemungkinan November ya. Manado November kayaknya. Nanti saya berdoa sama Tuhan, kita buat festival kuasa Yesus ya. Kuasa Yesus akan dinyatakan. Festival kuasa Yesus akan dinyatakan untuk menyembuhkan orang-orang sakit.
Oke, itu saja.